Hello friends, welcome to Inikah Rasanya Gaming. Kalian pernah nonton serial animasi Keluarga Somat gak? Mungkin pernah ya. Nah, jadi game ini tuh Warung Keluarga Somat. Jadi ini adalah game yang diangkat dari serial animasi Keluarga Somat. Nah, kalau kalian pernah nonton ini di TV yang biasanya ceritanya serba kocak dan seru dan lucu, ini adalah versi game yang dibuat dari serial animasi Keluarga Somat. Makanya nama gamenya Warung Keluarga Somat. Nah, kira-kira seperti apa ya gamenya? Ini juga aku baru pertama kali main game ini. Nah, kebetulan aku pakai mode versi bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi hanya ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja. Tapi aku pakai bahasa Inggris. Ya, cuma pengen tahu aja sih kira-kira bahasa Inggrisnya kayak gimana. Nah, di sini aku nggak akan skip ceritanya supaya kita bisa tahu alur ceritanya, apa yang sedang terjadi, lalu kayak gimana gamenya nanti, kita bisa tahu dari alur ceritanya. Seperti di game-game kuliner lain atau game-game masak lainnya, biasanya kan ada storyline atau jalan cerita ya. Nah, kita akan baca storyline-nya dulu. Let's eat everyone, the food is ready. Yay, dinner. Jadi kata Dudung sama Ninung ya. Yang anak kecil dua ini cowok cewek. Yang cowok namanya Dudung, yang cewek namanya Ninung. Dan keluarga ini tuh kocak banget. Kalau kalian pernah nonton serial animasinya mesti tahu. Makanannya udah siap nih, gitu kan. Yeay, makan malam. Why wouldn't you eat? Kata bapaknya, kamu kenapa nggak makan? Is there something to be concerned about? Adakah sesuatu yang sedang kau pikirkan, gitu kan? Nah, sayangnya adalah di sini ada tulisan yang ketutup ya. Setelah concern, itu di bawahnya ada tulisan lagi, tapi tertutup. Kalau nggak salah tadi tulisannya about. I was thinking about our shop. The sales are dropping. I don't know what else we should sell to reverse the decline and to attract more customers. Aku tuh lagi mikirin warung kita, Pak. Ini penjualannya kok turun terus ya. Aku nggak tahu harus gimana. Gimana caranya biar kita itu bisa membalik penurunan ini jadi peningkatan dan meningkatkan banyak konsumen. Nah, itu kata maknya gitu kan. Nah, lalu next. Nah, ini si Dudung kasih saran nih. I know. How about we sell kites in our shop? Aku tahu. Gimana kalau kita jual layang-layang? Terus kata bapaknya ya. Dudung. You would be the only one who buys it, Dudung. Kalau kita jualan layang-layang, cuma kamu doang yang beli gitu kan. Hehehe, kata si Dudung. Nah, terus si Ninung kasih saran juga nih ya. I know. What about your cooking specialty nasi uduk, Mom? I know that everyone likes your nasi uduk. If we sell it in our shop, everyone would go and... Aku nggak tahu lanjutannya. Aku tahu gimana kalau misalnya Mak masak nasi uduk. Aku tahu semua orang tuh suka nasi uduknya emak. Kalau kita jual itu di warung, nah orang-orang bakalan banyak yang datang ke warung gitu kan. Kata si Ninung, that's right. Kata bapaknya, yeah, that's right. That's a great idea, Ninung. Wah, ide yang bagus. Kata maknya gitu. Okay, now then I will start to prepare all the ingredients needed first thing tomorrow morning. Dudung and Ninung, you both shall tell everyone in the neighborhood that in 2 days I will have nasi uduk in our shop. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu nih mempersiapkan semua bahan-bahannya yang dibutuhkan buat besok pagi. Dudung sama Ninung, kalian harus kasih tahu ke tetangga-tetangga kalau dalam 2 hari ke depan kita akan jualan nasi uduk. Yes, now I can have nasi uduk every day. Roger that, Mom. Jadi si Dudung sama Ninung seneng banget ya karena maknya mau jual nasi uduk. Nah, dari sini kita tahu kira-kira gambaran gamenya nanti akan seperti apa. Kita akan jualan nasi uduk. Nah, mungkin di sini barangkali ya untuk kedepannya
mungkin developer dari gamenya bisa mempertimbangkan tata letak dari setiap gambar-gambar ini. Sebenarnya ceritanya bagus, dari gambarnya, animasinya, desainnya udah keren. Tapi ada tulisan yang tertutup ya. Seperti tadi di awal juga ada yang tertutup. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa baca secara utuh. Lalu di bagian part yang di tengah ini, yang emaknya bilang I will start to prepare all the ingredients. Mungkin maksudnya atau mungkin di sini ada yang salah tulis kali ya. Kalau aku taunya I will start to prepare all the ingredients. Jadi D-nya nggak ngulang 2 kali. Nah, itu mungkin nanti bisa pantau lagi sama developernya. Ya siapa tahu developer dari gamenya nonton gitu kan. Nah, bisa mempertimbangkan versi bahasa Inggris yang lebih baik lagi. Mungkin begitu ya. Udah keren dan cukup bisa dipahami jalan ceritanya dalam versi bahasa Inggris. Ya, mungkin ini cuma salah ketik aja kali ya, ngulang the-nya. Jadi all the ingredients. Prepare all the ingredients. Biasanya begitu. Oke, kita next. Nah, di sini mulai masuk ke gamenya ya, tap to start. Nah, jadi teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, jadi ini tuh mode gamenya bukan landscape ya. Jadi bukan versi landscape yang biasanya game-game bisa versi tidur gitu. Ini versinya berdiri pakai portrait. Karena aslinya dari gamenya memang udah kayak gitu. Terus di bagian atas itu ada koin. Itu mungkin nanti koin yang bisa kita dapat setiap selesai game satu stage gitu ya. Terus ada diamonds sama ada gambar hati yang ada tulisan angka 10. Itu biasanya nyawa kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita main satu fase, satu stage dan kita kalah misalnya, nah biasanya berkurang 1. Terus ada mission, ada upgrade. Biasanya kita kalau di game-game masak itu kan setiap stage nanti atau semakin banyak stage-nya kita akan semakin banyak upgrade, mau itu bahan-bahan makanannya ataupun upgrade dari tools alat-alat masaknya. Terus ada shop sama ada kotak kado. Ini apa ya? Oh, ini shop dari gamenya sih. Kalau kalian mau upgrade beli misalnya di sini ada beli koin atau beli diamonds gitu kan. Nah, itu kalian bisa beli. Nah, di sini di bagian bawah yang kayak ada tulisan angka di papan gitu ya, kayak di papan. Aku geser dulu. Di sini ada 100 stage. Jadi ada 100, lumayan banyak ya. Nah, lalu di beberapa bagian, di beberapa angka atau stage fase-fase ini ada gambar yang melayang-layang. Itu mungkin ada tambahan-tambahan. Jadi biasanya setiap stage itu ada nanti tambahan bahan yang lain gitu kan. Oke, nggak usah terlalu banyak cincong ya. Kita langsung aja mulai. Stage 1, targetnya 3000 guys koinnya. Kalau bintang 3 dapat bonus 5000. Nah, gimana cara mainnya? Kita lihat. Oh, kita harus menggeser nasi, ayam, lalu kecap, kemudian yang terakhir adalah timun, menyesuaikan dari request dari bapaknya. Dan kita harus ngeklik koinnya, jadi nggak otomatis ya. Jadi mainnya geser-geser nih. Biasanya kan ada yang game kuliner itu cuma tinggal klik-klik doang, tapi yang ini nggak. Kita harus geser satu-satu. Apakah kira-kira bisa random, maksudnya acak gitu, nggak harus urut. Kalau tadi kan kita dikasih tahu urutnya nasi ya, nasi, terus ayam, kecap, lalu timun. Apakah bisa random? Mari kita coba. Kalau nasinya habis tinggal di tap, nanti nasinya udah matang lagi. Aku coba kecap dulu sama timun, bisa guys, jadi nggak harus urut ya. Nah, pokoknya sesuai dengan request dari si pembeli aja. Lalu di bagian atas para pembeli itu ada bar, kalau teman-teman lihat ada bar merah itu ya. Nah, biasanya itu menunjukkan sisi emosional dari si pembeli. Kalau kita terlalu lama melayaninya, nah biasanya
lama-lama barnya itu yang merah-merahnya berkurang. Semakin berkurang itu mereka semakin nggak sabaran gitu kan biasanya. Nanti lama-lama kalau udah habis, nah mereka marah, akhirnya kita nggak dapet poin. Oke, stage 1 seperti itu teman-teman gambarannya. Jadi aku dapat 20.625, lumayan ya. Dapat banyak, dapat 11 customer. Lalu aku lanjut ke stage 2, kita mau coba lagi kira-kira seperti apa gambarannya, apakah sama. Nah, di sini ada tambahan tempat makan yang baru ya, kayak di box gitu, kotak makan. Nah, ada yang pakai piring biasa, ada yang piringnya baru, bukan piring sih, tempat makannya baru. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atasnya meja yang jualan ini, salah guys, tuh. Jadi di atasnya si meja makan itu ada beberapa sponsor ya, kalau bilang mungkin sponsorshipnya atau support yang mensupport dari game ini. Jadi ada AEG, terus ada Hore, ada Mentari TV, ada Next Parabola, ada Indosiar, bahkan video juga. Nah, ya gamenya sejauh ini seperti ini aja sih teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa main langsung klik gitu, enak ya. Jadi kita harus geser nasinya, ayamnya, kita harus geser satu-satu. Jadi kita nggak bisa hanya sekadar modal klik. Nah, tadi kan di stage 3 itu yang waktu di awal, tampilan awalnya kan kayak ada gambar melayang. Nah, kita coba lihat kira-kira ada tambahan apa di stage 3. Oh, ada kerupuk sama tempe, teman-teman. Nah, jadi itu tambahannya ya. Nah, kita di sini mungkin salah satu pelajaran yang bisa diambil dari main game ini itu adalah melatih fokus dan kecepatan. Kenapa fokus? Karena pembelinya requestnya nggak selalu sama. Ada yang pakai piring bundar, ada yang pakai kotak makan gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Ada yang nggak pakai timun, ada yang pakai kecap. Ya, begitulah. Jadi intinya ini mungkin ya bisa menjadi salah satu game untuk melatih fokus dan kecepatan kita dalam bermain. Ya, lumayan lah. Jadi sebenarnya game ini sangat-sangat simpel sekali. Teman-teman hanya tinggal menyesuaikan dengan apa yang di request sama si pembelinya. Sesuaikan dengan apa yang mereka minta. Dapat deh koinnya. Sesimpel itu. Udah habis ya. Pokoknya jangan salah aja. Nah, kalau kalian mainnya online, ini kebetulan aku mainnya offline ya. Jadi kalau kalian mainnya online biasanya ada iklannya sih. Ini kebetulan aku mainnya offline. Nah, aku rasa kita sampai di sini aja. Jadi ya hanya sekadar ingin tahu aja game ini tuh kayak gimana sih. Nah, mungkin nanti di stage-stage berikutnya biasanya akan ada tambahan menu gitu kan. Ada tambahan menu lagi, ada upgrade bahan makanan atau terus lagi, biasanya seperti itu. Sampai di stage ini aku belum ketemu ada storyline baru ya. Mungkin aku kalau di game yang lain yang pernah aku main di game kuliner juga, masak-masakan, biasanya ada storyline-nya cukup menarik. Tapi kalau ini mungkin fokusnya karena gamenya simple, jadi hanya fokus di bagaimana kita serve makanan itu sesuai dengan request dari pembeli. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Dan jangan lupa selalu dukung game lokal dari Indonesia. Sampai jumpa di game berikutnya. Bye-bye.